Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar perbedaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini hari menyenangkan karena kita akan masuk kepada proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah satu program terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kreativitas peserta didik di kurikulum Merdeka. Sebelum-sebelumnya belum ada ya Ica ya. Pelajaran SD udah ada P5 belum kan? Mana Di? Udah pernah Di? Iya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu tema proyek kita yaitu suara demokrasi. Kalau kita dengar suara demokrasi itu apa yang ada di gambaran kepala kita? Apa kira-kira Tasya? Iya, pemilihan ya. Pemilihan. Terus apalagi Jidan? Milih ketua kelas suara demokrasi enggak? Iya, milih ketua kelas, memilih ketua OSIS. Kalau di kampung, memilih ketua remaja masjid. Nah, itu dia. Kira-kira kenapa ini masuk ke dalam P5 PPRA? Jadi kalau PPRA itu kita kenal dengan apa Dara? Profil? Iya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi pelajar itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi setiap profil itu ada dimensi-dimensinya, ya, ada tema-temanya. Jadi sekolah kita sudah menetapkan tema kita adalah suara demokrasi. Oke, ya ini pengertiannya. Jadi suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi. Kira-kira di sekolah organisasi apa aja yang ada? Apa aja Jil? Apa aja? OSIS, terus apa lagi? Apa? Hadi? Palang Merah atau Dokter Remaja, itu kan organisasi. Apa Aldi? Pramuka. Ah, itu organisasi. Apalagi Jurah? Paskibra. Kelas ini organisasi. Nah, itu dia. Maka diperlukan untuk tingkat SMP ini ada suara demokrasi. Jadi itu dia. Kalau kita di sekolah itu harus sudah berani kita menyatakan pendapat, sudah berani kita memilih. Itulah namanya suara demokrasi. Kira-kira apa tujuan proyek kita ini? Ini kan proyek kita besar ini kan. Tujuannya apa? Ini sudah ada paparannya. Apa? Sri, baca empat dulu Sri. Memahami penerapan demokrasi. Iya, memahami penerapan demokrasi di sekolah. Bagaimana penerapan demokrasinya? Apakah kita satu iya semua? Kan tidak seperti itu. Jadi harus ada apa namanya? Diskusi, harus ada mengemukakan pendapat. Jadi kan kamu nggak mau sih hanya bahasa Jawanya engge aja.
apa yang dibilang enggak. Sementara kita punya pendapat yang berbeda. Baru yang kedua apa Yola? Iya, siapkan kader pemimpin. Maka ada slogannya, hari ini pelajar, hari esok pemimpin. Ini nggak tahu kita di sini nanti suatu saat ada nyalon kepala desa. Tiba-tiba Hadi Jaya Kusuma nyalon kepala desa Panigoran. Wah, ya kan gantikan Pak Kades sekarang kan. Tiba-tiba nanti Ica jadi ketua PKK desa apa? TP PKK Panigora apa? Mana dia? Gambangan. Jadi istri kepala desa dia. Ya kan? Tiba-tiba nanti Najwan Arafat nyalon bupati Labuan Batu Utara. Wah. Ya kan? Kan nggak tahu. Jadi belajar dari sekarang untuk jadi pemimpin. Baru apa lagi? Melatih siswa untuk berorganisasi. Coba kalau di kelas ini ada ketua, sekretaris, bendahara, apa lagi? Ada perangkat-perangkatnya. Itu kok dilatih. Ya kan? Dilatih untuk bagaimana kita berhidup dalam organisasi. Ada masalah pasti. Orang banyak digabungkan jadi satu atas nama organisasi pasti ada masalah. Ada yang ngambek, ada yang merajuk, ya kan? Tapi itu proses dinamika namanya. Nah, kalau nggak ada seperti itu, ya bukan organisasi namanya. Kemudian apalagi? Menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berorganisasi. Ada yang minatnya jadi MC, maka setiap organisasi dia bawa acara untuk melatih. Ada yang minatnya jadi EO, tahu EO? Jadi kalau ada kegiatan dialah yang mengaturnya. Ada yang minatnya bagi pembaca doa, setiap acara dia baca doa aja. Aldi misalnya ya kan. Ada yang minatnya dia ngisi acara sebagai penyanyinya. Ada yang jadi penarinya. Jadi di situ semua organisasi itu memfasilitasi. Dan tujuan-tujuan yang lain banyak dan itu dilatih di sekolah. Oke. Kalau manfaatnya pasti banyak ya. Baca kuat dulu manfaatnya. Aldi. Manfaat suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi sekolah dan lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Iya, jadi manfaatnya sudah pasti mengajarkan kita bagaimana berdemokrasi yang benar. Kau sudah tengok di TV kan, pemilihan presiden, bupati, kita hanya nonton. Tapi harus dipersiapkan. Anak-anak kelas 9 atau kelas 8 SMP, sampai nanti batas SMA, dia hanya nonton dulu, belajar. Kenapa? Karena hak pilih di Indonesia itu harus sudah berumur 17 tahun. Baru dapat KTP, habis dapat KTP baru boleh milih. Kalau Bang Juan belum boleh. Ketua kelas lah boleh milih, ketua OSIS boleh kan gitu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham ya tentang demokrasi ya? Oke, baik. Sekarang kita mau diskusi dulu. Bapak akan kasih pandangan tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi di sekolah kita. Ya. Jadi menurut anak-anak, bagaimana penerapan demokrasi di sekolah kita ini? Apakah sudah berjalan atau belum? Coba, siapa yang mau kasih pandangan? Apa lagi? Iya. Oh, Juan dulu, Juan. Silakan, Juan. Tidak setuju, Pak. Karena ada yang berjalan, ada yang tidak. Contohnya yang nggak berjalan apa kira-kira? Yang nggak berjalan misalnya ada cara, Pak. Asal tunjuk aja, Pak. Iya. Tepuk tangan dulu tuh, Juan. Jadi kata Juan, masih menunjuk saja, belum ada demokrasinya. Kira-kira gimana pandangan dari Kak Jura dulu? Tadi kata Juan, kalau ada acara belum berjalan dengan baik, masih nunjuk-nunjuk aja. Setuju nggak dengan pendapat Juan? Setuju sih Pak. Kenapa? Ya karena kayak memutuskan sendiri gitu, nggak musyawarah dulu nggak. Iya, tepuk tangan juga Kak Jura. Jadi
pendapat anak-anak tadi masih belum belum berjalan lah demokrasi ini, nggak apa-apa, itu kan pendapat. Oke, yang lain kira-kira apa tanggapannya? Tasya? Menurut saya sendiri itu tidak setuju dengan pendapat mereka, Pak. Ya. Karena pada saat pemilihan misalnya ada acara itu juga dilakukan secara demokrasi. Contohnya pembentukan panitia itu tidak asal memilih karena adanya perbedaan di situ jadinya harus disatukan kembali karena ada salah satu anggota yang aktif ataupun tidak aktif. Maka dari itu harus benar-benar dipilih. Iya, tepuk tangan untuk pendapat dari Kak Tasya. Jadi gitu Juan. Tadi dibantah Tasya sudah, walaupun hanya perwakilan, ya kan? Ada kira-kira mau menyangga lagi? Nggak ada ya. Oke, coba yang lain dari sisi mungkin yang lain. Siapa menanggapi tadi? Kori angkat tangannya. Silakan. Ya, pelaksanaan demokrasi di sekolah berjalan dengan lancar. Namun, ada beberapa kelas yang belum melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Iya. Kira-kira apa saja prinsip yang belum berjalan kira-kira? Ada yang bisa ngasih pandangan? Apni? Bisa? Prinsip yang belum berjalan apa aja kira-kira? Misalnya di kelas ini kalau memilih ketua kelas, bendahara, dan sekretaris itu melakukan suara demokrasi, dan kelas lain itu kayak asal nunjuk gitu loh, Pak. Oh, asal tunjuk ya. Mungkin itu di situ prinsip yang belum berjalan ya. Oke, tepuk tangan untuk semua yang sudah memberikan pendapatnya. Artinya apa? Prinsip-prinsip demokrasi di sekolah itu ya harus dia yang pertama menghormati dan menjunjung tinggi hak. Hak apa? Hak asasi manusia. Jadi manusia itu punya hak pendapat untuk bicara. Jadi jangan dibungkam. Kalau ada pendapat semua didengarkan, tapi diputuskan dengan mufakat. Mana yang cocok, mana yang nggak cocok, mana yang disepakati, mana yang tidak. Kemudian yang kedua apa? Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kita nggak boleh, misalnya ada pendapat, tadi Juan berpendapat, langsung kita jatuhkan, kau diserang fisik, udah jelek kau, ini nggak boleh. Ya, itu namanya harkat dan martabat. Apapun pendapat kawanmu harus kita hormati. Ya kan Aldi? Iya. Kemudian apalagi? Beri kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat. Jadi setiap ada musyawarah apapun harus diberi kesempatan. Siapa yang memberikan saran, siapa memberikan pendapat, itu harus sama haknya. Jangan nanti yang sana boleh, mentang darah cantik, oh darah aja boleh. Ya kan, mentang-mentang nanti Juan ganteng, Juan aja, nggak boleh ya. Apapun bentuknya, apapun bagaimanapun rupa fisiknya, hak bicara, hak pendapat itu sama, gitu. Dan yang terakhir apa? Saling menghargai dan toleransi. Mau beda agama, beda suku, kita nggak boleh. Oh, ini untuk yang Islam aja. Oh, ini untuk yang Kristen saja, nggak boleh. Itu dia. Paham sampai sini ya? Oke. Iya baik anak-anak, kita sekarang akan berdiskusi atau Bapak mau tanya dulu. Harapan anak-anak kepada nanti calon. Kita kan mau milih ketua OSIS nih. Dalam proyek Suara Demokrasi ini kita mau milih ketua dan sekretaris OSIS. Kira-kira harapannya apa? Kita belum tahu ya kan calonnya siapa. Karena memang belum dibuka pendaftarannya. Jadi kira-kira nanti kalau yang nyalon ini yang kamu harapkan seperti apa? Kira-kira apa Juan? Juan lah dulu. Harapan saya semoga OSIS ini membuat ekskul lebih banyak yang aktif dan berjalan, Pak. Oh, itu dari Juan ya. Semoga banyak ekskulnya. Kalau Sipa apa kira-kira Sipa harapannya Sipa? Membuat lebih banyak kegiatan agar sekolahnya lebih aktif. Iya, banyak kegiatan. Rata-rata mau kegiatan. Kalau Yola apa Yola? Selalu amanah terhadap visi misinya, Pak. Oke, jadi kata Yola harus selalu amanah. Kalau sudah ada visi misi nantinya harus amanah. Kalau Jaskia, apa kira-kira? Belum punya harapan, nggak apa-apa. Kobi? Belum. Siapa yang mau kasih pandangan harapannya? Tasya? Ya, coba. Apa kira-kira? Mengutamakan kepentingan siswa dan sekolah daripada
kepentingan diri sendiri, Pak. Iya, jadi kalau bisa yang terpilih nanti dia utamakan kepentingan sekolah, jangan kepentingan diri sendiri. Kalau Kori? Meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Iya, jadi supaya lebih sadar ditingkatkan. Ini laki-laki lah dulu. Kalau Jidan apa kira-kira nanti OSIS yang terpilih harus begini gitu. Kira-kira apa? Bertanggung jawab, Pak. Oh, bertanggung jawab. Ya. Ada lagi mau ngasih harapannya? Ada? Jurada? Pira? Ya, ada. Nah, sudah mantap lah ya, sudah diwakili ya. Oke, jadi harapan-harapan yang kamu punya nanti dilihat calon mana yang sesuai harapanmu. Kan nanti nampak ya. Jadi setelah ini kan nanti dibuka pendaftaran, baru nanti ada penyampaian visi misi, maka itu yang mau kita lihat. Sesuai nggak dia dengan harapan kita? Kalau sesuai, itulah yang kita pilih. Kalau nggak sesuai, ya tidak kita pilih. Begitu. Oke? Oke. Baik, sekarang kita mau bentuk panitia dulu. Jadi setiap pemilihan OSIS harus ada panitianya. Oke, jadi karena ini juga demokrasi, sesuai dengan tema kita, jadi Bapak mau pemilihan panitianya juga demokrasi. Ya kan? Kira-kira sebelum diunjuk, ada kira-kira yang mau mencalonkan dirinya sebagai panitia? Hah? Siapa? Coba. Juan bersedia? Bersedia. Ada calon yang lain sebagai panitia ini? Ini panitia capek ya kerjanya ya. Atau yang lain? Siapa mau kita tunjuk? Juan. Ada lagi yang lain? Atau mau nunjuk Aldi? Enggak, Juan ya. Kita sepakati Juan sebagai panitianya. Oke, Juan berdiri. Kita beri tepuk tangan untuk Juan. Iya. Sini Juan. Oke, jadi karena Juan sudah ditunjuk, maka Juan harus menyatakan bersedia menjadi panitia. Ya, silakan. Saya bersedia menjadi panitia. Panitia apa ini? Panitia pemilihan OSIS. Iya, kita beri tepuk tangan. Jadi Juan, panitia itu nggak hanya Juan. Jadi Juan diberi kewenangan untuk mencari timnya. Itu ada 11 orang. Ya, silahkan dipilih. Nanti dilaporkan kepada Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk Najwan Arapat. Ya, itulah gentleman ya. Siap dia. Oke. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Membaca buku atau tarian di setiap hari Sabtu di lapangan SMP Negeri 1 Airpur. Yang kelima, membuat otak aspirasi guna menyerap masukan dan Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Perbedaan bukan suatu halangan. Itu dulu biar dijawab ya. Oke, silakan dijawab. Bineka Tunggal Oke, Ika, nomor semboyan urut 01 negeri silakan kita ditanggapi. yang Tapi yang harus kita disampaikan oleh pasangan jaga 01 bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan untuk Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar berpikir. Jangan Satu Ekuo, hormat yang sama juga kepada Bapak Ibu Guru yang berhadir pada hari ini. Selanjutnya kita dan juga saya kawan, maka kiranya kita mendapat syafaat yang Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Dadah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikir. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandengan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Loh, ini orang mau nyocok-nyocok ini ya. Generasi emas Indonesia. Kertasnya tunjukkan. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Tunjukkan dulu kertasmu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Jangan selip ya. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Boleh saya tahu nama dan kelasnya? Nama saya Nur Intan Koriah, saya dari kelas 91. Baik, setelah itu apa motivasi untuk bergabung ke dalam OSIS di SMP Negeri 1 Aikuo ini? Saya ingin membantu OSIS untuk berpartisipasi agar kegiatan di sekolah berjalan dengan lancar. Jika nanti kamu terpilih, bidang apa yang akan kamu masukin? Di bidang keagamaan. Baik, terima kasih. Boleh perkenalan diri dulu. Coba. Nama saya Aditya Prayoga, saya dari kelas 7. Apa motivasimu untuk gabung OSIS? Biar bisa berkontribusi di sekolah ini. Kalau kamu terpilih di OSIS, mau di bidang apa? Seni. Boleh saya tahu nama dan kelas kamu? Nama saya Fira Melati Putri dari kelas 91. Apa motivasi kamu untuk masuk ke dalam organisasi ini? Saya ingin menambah relasi pertemanan dan mengembangkan minat bakat saya. Kalau kamu terpilih menjadi pengurus OSIS, kamu ingin di bidang apa? Saya ingin di bidang kewirausahaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Ananda, siswa-siswi kami sekalian. Baik, pada pagi hari menjelang siang hari yang cerah ini, kita akan melaksanakan berupa acara pelantikan atas terpilihnya pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang dimana pelaksanaan pemilihannya telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Maka pada hari ini, bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2025, kita akan melaksanakan pelantikan pengurus OSIS sekolah kita ini. Baiklah, kita mulai saja langsung acara pelantikan akan Bapak lantik. Ananda semua, sebelum Ananda Bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo masa bakti 2025-2026, perkenankanlah Bapak mengajukan beberapa pertanyaan pada Ananda sekalian dan silahkan dijawab secara serentak. 1. Bersediakah Ananda sekalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo masa bakti 2025-2026? 2. Bersediakah Ananda sekalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 1 Aikuo? 3. Bersediakah Ananda sekalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 1 Aikuo? 4. Bersediakah Ananda sekalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan SMP Negeri 1 Aikuo? Ya, terima kasih. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Senin, tanggal 15 Januari 2025, berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Aikuo tentang susunan pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo nomor 421.3/TU 2025, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo masa bakti 2025-2026 yang namanya termaktub dalam surat keputusan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini Ananda sekalian Bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo masa bakti 2025-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada Ananda sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ananda Tasa Salsabila
Ananda selaku Ketua OSIS terpilih mewakili segenap pengurus, peganglah ujung sang merah putih dengan tangan kananmu dan letakkan di dada sebelah kiri, kemudian ikuti kata-kata Bapak. Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo, Kami, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Aikuo, masa bakti 2025-2026, masa bakti 2025-2026, dengan ini berikrar. dengan ini berikrar. 1. Akan menjalankan kewajiban kami Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah Taati tata tertib sekolah dan menjadi dan menjadi pelopor dalam penegakan pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater tinggi nama alma mater SMP Negeri 1 Aikuo SMP Negeri 1 Aikuo dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Aikuo dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 1 Aikuo. Terima kasih anak-anak Bapak, Ananda sekalian. Sekarang lepaskan ujung bendera dari tangannya anak kami Salsabila. Ya, demikianlah acara pelantikan pengurus OSIS kita SMP Negeri 1 Aikuo. Bapak berpesan agar Ananda seluruhnya mampu menjalankan tugas OSIS dengan baik dan amanah demi kemajuan sekolah kita ini, yaitu SMP Negeri 1 Aikuo. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Jadi pengurus OSIS lagi ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah mengalami proses panjang dalam proyek P5 PPRA kita, yaitu tentang suara demokrasi yang kita telah melaksanakan pemilihan. Ya, jadi hari ini kita akan buat laporan. Jadi kalau proyek itu setelah kita laksanakan harus ada laporannya. Sebelum Bapak anak-anak menyerahkan laporan yang sudah dibuat, ya kan? Kita lihat dulu proses pemilihan yang telah kita laksanakan di hari yang lalu ya. Ini dia. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila. Jadi ini yang sudah kita laksanakan prosesnya, memang setelah kita laksanakan betul-betulnya ya. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada.
Ya, jadi betul-betul dilaksanakan sesuai dengan bagaimana pemilu